Di tengah kehidupan masyarakat yang terhubung dengan media sosial, tidak semua kalangan yang dapat merasakan rasa aman, baik di ruang publik ataupun di ruang media sosial, karena memiliki perbedaan yang dianggap hina. Salah satu contohnya adalah pada kaum queer, atau bisa kita sebut dengan kaum LGBT, karena stigma dan diskriminasi yang dialami mereka. Oke, saat ini saya sedang melakukan wawancara untuk memperoleh pandangan masyarakat mengenai penggunaan ruang publik oleh komunitas queer dan bagaimana masyarakat meresponnya. Nah, di sini saya bersama salah satu narasumber yang merupakan salah satu dari non komunitas queer. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Kak? Halo, perkenalkan nama aku Abel. Aku mahasiswa program studi sastra Inggris dari Universitas Brawijaya. Halo, nama saya Adit dan saya berkuliah di ITS. Oke, Kak, kita langsung aja ya, Kak, ke pertanyaan yang pertama nih, Kak. Menurut Kakak nih, apakah ruang publik saat ini udah bisa diakses secara nyaman oleh semua kelompok masyarakat atau belum ya, Kak? Kalau menurut aku, ruang publik itu secara teori itu tuh udah bisa diakses oleh semua komunitas. Mau komunitas queer, komunitas politik, atau mungkin komunitas keagamaan kayak gitu. Cuman untuk rasa nyaman dan aman tersebut mungkin belum sepenuhnya bisa diterima oleh semua masyarakat. Karena dengan cara kayak beda pola pikir, cara pandang masyarakat itu kadang belum bisa diterima satu sama lain sih. Aslinya tuh kalau secara teori diakses tuh bisa ya sama semua orang. Tapi kan kalau secara aman dan nyaman tuh kan masih belum. Soalnya kayak masih banyak stigma buruk dari masyarakat umum gitu mengenai kayak kurangnya nyaman gini, banyaknya cemoohan gini-gini gitu. Jadi ya itu sih yang bikin belum nyaman secara praktika gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Menurut kalau Kakak sendiri nih, Kakak pernah nggak sih berada di ruang publik bersama salah satu orang yang termasuk bagian dari komunitas queer, dan bagaimana perasaan Kakak atau reaksi Kakak selama Kakak berkenalan dengan orang-orang tersebut? Jujur, selama aku beraktivitas di luar itu 80% itu lingkungan aku banyak banget dari komunitas itu. Respon aku ya biasa aja sih, nggak ada yang gimana-gimana karena selagi mereka nggak ganggu aku dan sama-sama saling menghormati dan respect aja tuh udah oke banget sih. Kalau dari aku sih perasaannya kayak biasa aja ya. Soalnya aku kan punya teman juga yang berada pada komunitas tersebut. Dan Indian juga kayak dia itu juga melakukan hari yang sama seperti orang-orang kayak biasanya. Jadi ya aku terbiasa sih. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak atas rasa aman dan kebebasan berkumpul merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, berbagai bentuk diskriminasi masih terjadi, diperparah oleh pernyataan negatif dari tokoh publik maupun pemberitaan media yang tidak berimbang. Laporan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat mencatat sedikitnya 253 korban stigma, diskriminasi, dan kekerasan berbasis orientasi seksual serta identitas gender dalam periode pemantauan mereka. Data tersebut menunjukkan bahwa rasa aman di ruang publik masih menjadi tantangan, terutama bagi sebagian kelompok minoritas seksual. Kalau komunitas queer ini menyelenggarakan sebuah acara atau kegiatan di ranah publik atau di ruang publik, menurut Kakak nih respon masyarakat tuh harus gimana ya, Kak? Terus kayak apakah keberadaan dari acara ini tuh berpotensi mengganggu atau enggak? Kalau misalkan berpotensi mengganggu, menurut Kakak kenapa? Sebenarnya tuh tergantung di mana komunitas ini melaksanakan acara ini ya. Mungkin contoh di lapangan terbuka atau mungkin di ruangan tertutup kayak di gedung-gedung gitu. Selama mereka menjaga ketertiban bersama, nggak masalah sih. Mestinya tuh ya masyarakat kayak menyikapi dengan terbuka aja. Soalnya kan Indian juga mereka juga melakukan aktivitasnya mereka masing-masing. Terus kayak melakukan hal itu kan kayak biasa aja. Asal nggak mengganggu khalayak umum juga nggak apa-apa. Jadi begitu. Menurut Kakak nih, Kak, sejauh mana sih, Kak, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang publik yang aman bagi semua kelompok, termasuk kelompok minoritas? Menurut aku tanggung jawabnya cukup gede sih, karena kan ruang publik itu dipakai secara bersama-sama. Jadi harusnya masyarakat itu sesama lainnya itu harus saling menghargai, tidak ada diskriminasi dan semacamnya sih.
Dalam laporan VOA Indonesia, sejumlah aktivis menyampaikan bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik mengenai komunitas LGBT. Pemberitaan yang tidak berimbang dinilai dapat memperkuat prasangka, sedangkan peliputan yang mengedepankan fakta dan perspektif kemanusiaan dapat membantu masyarakat memahami pengalaman kelompok minoritas secara lebih objektif. Oke, saat ini saya sedang melakukan wawancara untuk memahami pengalaman dan pandangan individu dari komunitas queer terkait penggunaan ruang publik. Boleh disebutkan nama dan mungkin dari mana? Nah, aku Anta, aku dari Jakarta. Label aku kinda sexual fluidity. Tapi kalau misalkan ada nama di penjelasan di queer gitu, namanya tuh abroseksual. Halo, namaku Oti. Aku saat ini berkuliah di Psikologi UB. Terus aku asal Jakarta, angkatan 22. Kalau aku sebelumnya aku mengadopsi label aromantik aseksual, tapi sekarang aku make label demiseksual dan juga lagi questioning apakah aku ingin mengadopsi label non-binary atau agender kayak gitu. Menurut kakak sendiri nih, apakah ruang publik saat ini sudah benar-benar aman dan nyaman bagi komunitas queer? Oke, kalau di Malang menurut aku kalau sepenuhnya aman itu enggak. Selama ini misalkan aku sama teman-teman queer lain di KLC itu ngumpul, kita mungkin iya di kafe, tapi kita pilih-pilih kafe gitu yang kayak sepi karena takutnya kalau terlalu rame terlalu banyak atensi orang-orang gitu. Dan juga biasa kita kalau menggunakan istilah queer itu nggak bisa kencang-kencang kalau ada banyak orang gitu. Takutnya orang jadi ngelihat atau khawatir worst case-nya adalah kita diusir dari tempat itu kayak gitu. Jadi ruang publik sekarang kan ya kayak masyarakat mayoritas di Indonesia tuh bagaimana kan. Jadi kalau misalkan kita ingin mengekspresikan identitas diri kita sebenarnya pasti udah banyak yang perkusi gitu. Contohnya salah satunya di PNJ itu even tuh itu kayak bersembunyi, tapi kan endingnya ketahuan dan mereka diarak gitu. Jadi so for me itu benar-benar nggak aman. Pernah nggak sih kakak mengalami stigma atau kayak diskriminasi atau kayak perlakuan tidak nyaman ketika berada di ruang publik? Kalaupun pernah, pengalaman itu tuh mempengaruhi kakak banget nggak sih? Kalau misalkan aku kalau stigma aku kebetulan nggak pernah, karena aku sendiri kan labelnya itu yang nggak terlalu, maksudnya dari masyarakat nggak sebenci itu kan ke ke ROS gitu. Kecuali kalau ke teman-teman kayak gay atau lesbi itu kan kayak lebih di gimana lah kayak gitu. Cuman aku pernah seingat aku kayak gini, aku sama beberapa teman queer lain itu lagi jalan di Kayu Tangan, terus aku orang jelas sebenarnya dengernya, tapi kayak kita ngelewatin satpam gitu, dan satpamnya itu kayak ngobrol gitu ke teman-teman, itu bencong gak sih kayak gitu. Menurut kakak nih kak, seberapa penting sih ruang diskusi atau kayak event jumpa queer bagi komunitas queer, terutama di tengah pandangan masyarakat yang masih beragam gitu kak? Menurut aku itu penting banget ya, soalnya kayak itu bisa mungkin jadi satu-satunya ruang aman buat teman-teman queer bisa paling nggak tahu ada loh yang kayak aku, ada loh yang mungkin punya mungkin terutama buat teman-teman queer yang masih bingung sama identitasnya sendiri, bisa ditanya-tanya, bisa diajak ngobrol dan bla bla gitu. Kayak aku ada kebetulan aku ada ikutan komunitas lain juga, dan di komunitas lain ini tuh dia bukan specifically queer tapi kayak ngomongin tentang human rights gitu, dan jadinya ada beberapa teman-teman queer yang join juga kan. Terus kayak pas kita jadi ngobrol tentang topik queer dan aku bilang ada KLC, kayak oh ada, sumpah aku baru tahu di Malang tuh ada, aku pengen banget ngumpul sama teman-teman queer lain, bisa lebih bebas berekspresi dan gak harus mincing words kayak gitu. Jadi menurut aku penting banget. Bahkan masih banyak nih kak masyarakat yang masih memandang negatif komunitas queer, dan mereka masih menganggap seharusnya tuh komunitas queer nggak boleh terbuka di ranah publik. Menurut kakak nih bagaimana menanggapi pandangan tersebut? Kalau misalkan aku kebetulan salah satu yang aku pelajarin dari komunitas aku yang lain yang human rights itu adalah bahwa orang tuh lebih mudah diyakinkan ketika kita mulainya itu bukan dari kayak antipati, kayak kamu nggak nerima queer berarti kita musuhan gitu, tapi kayak kita coba gali dulu kenapa dia mikir kayak gitu. Ketika kita
tahu alasannya, baru mungkin kita bisa gali kayak itu kurang pas gak sih dengan approach yang lebih lembut gitu. Dan kebetulan aku pernah ada di suatu acara baca buku gitu, dan kayak tiba-tiba ada satu orang ini yang ngomongin kayak, ih geli deh belakangan tuh banyak yang queer kata-katanya bukan queer ya, aku lupa apalah gitu. Terus habis itu aku bilang kayak, oh kenapa geli gitu, dan habis itu dia jelasin karena gini. Tapi kayak nggak fair juga gak sih kalau mereka langsung digini-giniin bla bla gitu. Dan pelan-pelan orangnya tuh mungkin nggak sampai 100% menerima, tapi paling nggak lebih ngelihat kalau queer people ya sama-sama manusia juga gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kakak nih kak, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan agar ruang publik bisa menjadi lebih inklusif dan aman untuk semua orang? Menurut aku perlu baik dari kayak queer people-nya sendiri maupun dari non queer people itu untuk kayak bergerak gitu ya. Kayak sebenarnya kan idealnya untuk ruang publik jadi aman itu kita ya fokusnya di orang-orang yang kayak queerphobic kayak gitu kan. Idealnya kayak gitu buat orang-orang queerphobic jadi tidak queerphobic gitu. Tapi menurut aku itu solusi yang nggak bisa diimplementasiin sama sekali gitu. Itu kayak mengharapkan predator tuh tiba-tiba jadi kayak ya gitu, nggak marah-marah atau kayak nggak ya kayak itulah. Jadi menurut aku ada peran buat queer people dan ally untuk kita tuh jangan langsung kita jangan ikutan kayak orang-orang queerphobic yang mengkotak-kotakan gitu loh. Kayak kita sebagai queer people punya tanggung jawab buat menjadi kebalikan dari itu, yaitu kita blend in aja sama semua orang. Kayak bukan berarti blend in tuh jadinya kayak mengesampingkan keamanan kita sendiri juga gitu. Tapi pelan-pelan kita kenalin mulai dari hal-hal yang less tabu ke lebih tabu, kayak ketika orang-orang itu udah mulai pelan-pelan bisa menerima. Dan terutama suara ally itu menurut aku penting banget karena bisa send a message ke orang-orang queerphobic kayak bisa loh kita menerima orang-orang queer tanpa harus menjadi queer juga kayak gitu. Kalau misalkan menurut mereka itu penyimpangan or whatever, kayak ya udah silakan simpan itu dalam hatimu sendiri gitu, dan kamu bisa membela kita juga tanpa harus menjadi kita gitu. Salah satu contoh upaya menciptakan ruang aman tersebut dapat ditemukan melalui komunitas GLC Malang, sebuah komunitas yang menjadi wadah bagi individu queer untuk saling terhubung dan berbagi pengalaman. Melalui berbagai kegiatan sederhana seperti diskusi santai, pertemuan komunitas, hingga ruang berbagi cerita, GLC Malang berupaya menghadirkan lingkungan yang sportif bagi anggotanya. Keberadaan safe space bukan tentang hanya rasa aman. Ruang tersebut dapat menjadi sarana untuk mereka membangun kepercayaan diri, memperoleh dukungan emosional, dan menemukan orang-orang yang memiliki kesamaan. Ketika seorang mendapatkan sense of belonging di suatu komunitas, ia akan berkembang jauh lebih besar. Berpartisipasi lebih sering dan menemukan jati diri dengan bantuan dari teman-teman komunitasnya, tanpa ia harus takut menunjukkan identitas aslinya. Karena pada akhirnya, kaum queer merupakan manusia yang juga berhak memperjuangkan haknya tanpa dihakimi. Mereka berhak untuk merasa aman, dihargai, dan memiliki tempat untuk menjadi diri mereka sendiri. Safe space bisa dimulai dengan langkah sederhana seperti menghormati sesama umat manusia meskipun memiliki pandangan yang berbeda selama mereka tidak merugikan pihak manapun.